Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Hai Trikers, bersama podcast Trikers perdana memperingati hari yang spesial ya Bu Ami ya. Iya betul. Hari Guru Nasional yang bertepatan pada tanggal 25 November 2025. Jadi hari ini kita akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat semua guru yang ada di Indonesia. Ya. Nah, di balik setiap keberhasilan ya, ada guru yang membimbing kita, dan di balik setiap mimpi kita ada guru yang menyalakan harapan kita. Nah, kita punya satu tokoh ya, yang sangat fundamental, sangat penting dalam suatu sekolah ya, yang sangat penting ya. Siapakah itu Bu Unung? Siapakah beliau Bu Ami? Tebak aja terus, nggak selesai. Ya sudah. Kita sambut Baik. Kepala SMK Trisakti Tulangan, Ibu Sulis Setiawati, SPD MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Selamat semuanya. pagi, Bu. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Sulis Ya. sekali hari ini. Alhamdulillah. Karena mungkin pengaruh dari baju-baju ini ya. Oh iya Nasi betul. hijau satu ini bikin seger kita. Betul, gitu, kayaknya. Kayaknya seperti itu sih. Iya, Bu Sulis cerah walaupun di luar mendung-mendung dikit ya, Iya. dengan keadaan Kita sedikit wajib meriah. cerah itu harus semangat. Ya. Semangat. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Semangat untuk Betul. pendidikan Indonesia. Kita bincang-bincang santai aja ya. Oke, siap Bu Sulis ya kan. Bu Sulis ya, karena ini kita menyambut Hari Guru Nasional ya, kita pastikan membicarakan tentang itu ya kan, nggak jauh-jauh gitu. Nah, saya ini kan termasuk guru yang muda ya kan, muda Muda karena baru berapa 11 tahun ya, baru 11 tahun ya kan. Saya punya satu pertanyaan, kok satu ya? Ya. Satu Bu Ami. Dua ya, terus lanjut ya kan. Apa arti Hari Guru bagi Bu Sulis sebagai seorang kepala sekolah? Kalau Hari Guru untuk kepala sekolah itu kesempatan untuk meningkatkan kepemimpinan dan komitmen dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya yang ada di SMK Trisakti ini. Jadi perlu sekali kita sebagai seorang pemimpin harus punya kepemimpinan dan komitmen dalam hal pendidikan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus dan berhasil, dan setidak-tidaknya di sekolah kita khususnya ya lebih meningkat, dan nanti juga pada impactnya nasional di Indonesia. Betul. Amin. Iya. Menurut Bu Sulis, tantangan terbesar seorang guru pada era digital ini apa sih Bu? Ya paling besar gitu ya. Kalau yang saya alami sendiri di sekolah sini, ya paling nggak semua guru sih, hanya 1-2 aja, mungkin karena faktor U ya. Tapi faktor U itu karena umurnya di atas 50, mungkin zamannya beliau waktu sekolah, waktu kuliah tidak ada yang namanya IT, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada HP, termasuk saya juga ini kan tidak ada. Nah itu mungkin pada saat sekarang ini kan dituntut harus ya update dalam digital gitu ya. Nah guru-guru yang seperti itu yang memang agak susah. Nah itu kendalanya di situ. Tetapi kita berusaha gimana guru yang seperti itu harus diberi motivasi, gimana mereka tetap semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai guru untuk memberi yang terbaik untuk murid-muridnya. Seperti itu kan? Betul. Iya, betul. Jadi
eh, belajar digital atau teknologi itu tidak ada batasan usia. Oh, tidak ada. Ya. Meskipun Iya. udah faktor U kata Bu Sulis benar, tadi, benar, tapi tetap iya, harus mau belajar. Iya, kalau tidak Harus kita update. ketinggalan zaman sebagai Betul. guru. Iya, betul. Anak-anak udah pinter, masuk gurunya hanya itu aja, Iya. statement di Oh, iya. situ kan tidak Iya, boleh ya. betul. Jadi harus Betul. mengikuti zamannya. Iya, Betul. iya. Setidak-tidaknya seperti itu. Iya. Jangan sampai kalah sama anak-anak. Jangan sampai betul, ya kan. jangan sampai. Anak-anak kalau masalah teknologi itu nomor satu. Nomor Nah, satu. kita sebagai gurunya di sekolah ya kan, jangan mau ketinggalan. Ya, wajib, benar. Betul. Iya. Ayo Bu Ami, lanjut. Bu Oke. Ami sama saya yang tanya. Selanjutnya ya, Bu Sulis, inovasi apa yang diterapkan SMK Trisakti untuk meningkatkan pembelajaran? Kita sebagai sekolah yang modern ya, Iya. modern sekarang ini di abad 21, yang jelas juga nggak mau ikut ketinggalan gitu ya. Berpartisipasi misalkan kita sudah melakukan asesmen atau penilaian ya, seperti UTS, UAS, ujian sekolah nanti itu tetap kita prioritaskan menggunakan IT. Jadi anak-anak itu sudah tetap paper ada, tapi juga ada yang menggunakan aplikasi masing-masing. Itu sudah sebuah bentuk inovasi, ya kan, seperti itu. Karena kalau zaman dulu selalu pakai paper, tulis ya. Mungkin ini impactnya di pabrik kertas ya. Iya, betul. Akan berkurang ini. Iya. Nah, itu namanya perjalanan proses. Itu pasti ada yang turun, ada yang naik. Sama sekolah pendidikan juga seperti itu. Ya, jadi gimana kita mengantisipasi dan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin seperti itu. Iya, jadi selain Bapak Ibu guru pengajar juga murid-muridnya harus selalu update juga, baik dalam pembelajaran maupun yang akademik maupun yang lainnya. Harus update selalu ya Bu Sulis ya. SMK Trisakti murid-muridnya selalu update ya. Katanya anak-anak itu sakti-sakti. Sesuai dengan namanya SMK Trisakti. Mudah-mudahan sakti dalam mencari kerja. Amin. Ya kan, usahanya lancar. Amin. Amin ya Allah. Usaha, terus ya, yang mau kuliah juga mereka mungkin ya diberi kelancaran. Karena sakti itu tadi doanya sakti. Kalau ini Bu Sulis, peran guru, seberapa besar sih peran guru dalam membentuk karakter murid? Sangat besar sekali, sangat besar sekali. Kalau ada sosial media yang mengatakan sekarang itu sudah nggak butuh manusia, gitu ya. Dulu kayaknya udah nggak butuh, anak-anak udah pinter, ya. Kita pakai Google udah bisa, pakai Gemini bisa, pakai AI bisa, gitu ya. Kayaknya dulu udah nggak berperan. Kalau menurut saya sih guru itu sangat berperan sekali, terutama dalam karakter ya. Karakter itu nggak mungkin sih AI ngajarin karakter, negur ya kan. Kakinya jangan gitu duduknya Iya, betul, iya. Berkata-kata yang sopan gitu kan. Mengajari murid-murid kita dengan jujur, istilah dengan akhlakul karimah kalau orang Islam ya. Iya, Seperti itu nggak mungkin kan diajari oleh teknologi. Iya, Nah, benar, jadi benar. yang jelas itu peran guru sangat penting dalam membimbing karakter murid kita. Jadi wajib. Jadi kalau di istilahnya di SMK itu kan ada hard skill, ada juga soft skill. Skillnya itu yang kita harus perdalam. Mungkin kalau akademiknya atau skillnya itu tadi bisa dengan akademik ya. Jadi gurunya yang ngajar mungkin juga bisa belajar dari IT juga ya, dari YouTube mungkin anak-anak itu mungkin juga dari Google atau yang lainnya lah, dari AI
Tapi kalau udah masalah soft Soft skill skill. itu wajib dari guru Wajib, yang memberikan. Dan ini Iya. semua perusahaan rata-rata itu meminta siswa atau para pelamar pekerjaan itu 85% itu dilihat dari soft skill. Karakternya. Gimana dia bersikap, gimana dia punya rasa disiplin, Disiplin. punya Sopan. juga itu mengatasi problem solving. Jadi kalau ada masalah dia bisa menyelesaikan sendiri. Itu yang dibutuhkan. Dia kreatif, inovasi itu dibutuhkan gitu loh sama perusahaan sekarang. Jadi kalau hanya pinter dalam keterampilannya saja, ilmunya saja itu kurang. Tapi kalau dibarengi keduanya, itu tambah Luar biasa. Luar biasa seperti murid-murid ini saya. sakti gitu ya. Apa yang Bu Sulis lakukan ya untuk membangun suasana kerja guru satu karyawan dan semua guru supaya lebih harmonis dan erat gitu kan? Ya sebenarnya simpel-simpel saja sih. Misalkan kayak pas istirahat dulu kan ada di ruang guru, saya datangin ngobrol bareng kayak gitu. Salah satunya yang simpel seperti itu. Terus misalkan ada program-program juga sekolah kita kan semua guru dan karyawan setiap malam Jumat mengadakan Qiyamul Quran. Iya. Itu nanti ditandai setiap malam Jumat ada juga spesial untuk malam Jumat Legi atau Jumat manis. Nah itu biasanya di sekolah. Kita bareng-bareng ngaji, bareng-bareng khataman. Nah itu nanti disibukkan ada suguhan-suguhan. Itu kan sambil bercanda itu menambah keakraban kita, Keharmonisan ya antara ibu kepala sama. Terus juga ada kayak kalau setiap tahun itu ada seperti pendekatan SDM dari semua guru dan karyawan itu kita mengadakan kayak obrolan. Itu yang dicari semangat dulu. Itu juga ada seperti apa itu family gathering. Ya itu kan pasti ya kita lakukan secara rutinitas karena itu memang sudah hak dari sekolah. Jadi kita itu bisa menyambung walaupun kalau dengan keluarganya bapak ibu guru yang ada di sini mungkin suaminya atau istrinya atau anaknya. Kalau ketemu di family gathering kan kita hanya kenal, jadi kita nyambung. Nah ini kita seperti saudara di sini, sudah kayak saudara sendiri. Tuh mungkin Kayak baru kemarin bulan berapa kemarin ya? Juli kemarin. Berapa hari itu? Berapa hari? 5 hari ya. Luar biasa. Itu momen yang tidak terlupakan. Seperti momen apa yang Bu Sulis apa ya dapat selama menjadi kepala sekolah, momen yang berkesan. Momennya Iya, biasa. selama Bu Sulis menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, saya itu jadi kepala sekolah mulai Desember 2019. Ya, Desember 2019. 6 tahun. Oh iya, 19 ya. Tapi kalau jadi guru sudah berapa tahun? Oh, kalau sudah jadi guru sudah bertahun-tahun. Sudah puluhan tahun lah. 5 tahun tuh. Ya segitu. Wow. Karena anak itu sudah tua. Tapi masih cantik. Karena semangat. Itu para trikers kalau ingin awet muda harus semangat selalu. Iya. Berpikir positif. Positif thinking itu wajib. Ya, jadi momen yang paling berkesan. Selama saya jadi kepala sekolah, ya alhamdulillah ada peningkatan ya. Ada peningkatan yang awalnya sekolah kita belum PK baru 1 bulan, alhamdulillah di tahun 2023 sudah meningkat dan tahun 2024 sudah sebagai SMKPK lanjutan. Dan saya pribadi sebagai kepala sekolah sudah maksudnya lolos lah dari pelatihan peningkatan kapabilitas kepala sekolah
di industri, jadi itu sebagai CEO, di kepala sekolah sebagai CEO. Luar biasa. Itu tahun 2022. Ya, jadi sebenarnya saya baru jadi kepala sekolah itu. Terus ada COVID kan ya, Maret 2020 itu kan ada COVID, tapi waktu itu masih ya sebatas hand sanitizer lah gitu ya. Nah, setelah itu kan udah mulai memasker, jaga jarak gitu ya. Nah, itu saya ikut pelatihan dengan ya karena saya sebagai kepala sekolah baru, ini kan banyak webinar apa yang online terus kan. Karena saya itu merasa baru, saya harus menggali ilmu sebanyak mungkin. Jadi saya ikutin. Ternyata ada momen untuk pendaftaran itu tadi, peningkatan kapabilitas kepala sekolah. Ada di situ banyak ilmu, ada di situ banyak kepala sekolah negeri ya. Nah, jadi ilmu saya tampung di situ dari beberapa kepala sekolah negeri maupun swasta. Yang awalnya saya mungkin ilmunya masih sedikit gitu ya, akhirnya bertambah. Kita terwujud SMK dan alhamdulillah juga sudah ada teaching factory gitu ya. Nah, ini sudah mulai berjalan pelan-pelan dengan pasti insya Allah nanti akan menjadi yang membawa sekolah kita itu menghasilkan ada profit seperti perusahaan-perusahaan lah. Walaupun istilahnya teaching factory itu kan pabrik dalam sekolah. Otomatis kan kalau pabrik kan harus ada profit ya. Di sini sekolah ya, walaupun profitnya nggak sebesar yang ada di pabrik, tapi otomatis murid-murid kami seperti ini ya. Nah, jadi setidak-tidaknya murid-murid yang ada di SMK Trisakti ini sudah belajar caranya. Ternyata kalau kerja di pabrik itu seperti ini. Manajemen pabrik itu seperti ini. Karena di TEFA itu semuanya yang bekerja siswa ya, baik cara pengerjaannya, mungkin dia cara mengetes kualitasnya ya, terus mungkin juga pemasarannya, terus semua murid. Iya, harus murid. Sekarang murid ya namanya lagi ya. Jadi memang semuanya murid, jadi diajarkan di situ. Jadi intinya dengan TEFA ini murid itu setelah lulus dari SMK Trisakti sudah punya anak. Iya betul. Ini diresmikan oleh Ibu Kepala Disnaker Sidoarjo, Ibu Aino. Iya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi untuk para stickers, itu ya SMK Trisakti mudah-mudahan maju terus, pantang mundur, sukses terus untuk murid-murid semua. Luar biasa. Sudah menjadi guru dari awal tahun 2000-an ya, sekarang menjelang 25 tahun. Adakah kisah inspiratif tentang guru di sekolah yang membuat Mas Sulis itu merasa bangga, merasa dia itu dulunya bukan seperti ini, sekarang berkembang menjadi dan pribadi seperti ini, yang punya soft skill yang membanggakan di sekolah dan menginspirasi guru yang lainnya. Mungkin gini ya, apa yang kita lakukan sebagai pimpinan itu menjadi teladan. Jadi pimpinan itu kan harus beri contoh ya. Kalau pimpinan beri contoh, insya Allah kan ada juga akan contohnya. Nah, contoh yang sudah setiap hari kita lakukan mungkin disiplin waktu. Ya. Nah, kalau mungkin saya pribadi nggak pernah terlambat. Jadi kan akhirnya ditiru ya sama guru. Jadi ya mungkin walaupun nggak semua ya, hanya sebagian kecil aja. Mungkin yang awalnya itu dia sering datang terlambat, sekarang sudah ada, gitu kan? Nah, terus ngajarnya juga lebih baik. Itu suatu kebanggaan bagi seorang pemimpin kan ya, karena sudah meningkatkan kualitas guru yang ada di sekolah ini. Ngajarnya lebih baik, terus murid-muridnya berprestasi baik di
akademik maupun non akademik. Terus walaupun di sekolah kita terutama di Trisakti ini yang berminat untuk meneruskan sekolah kan sedikit sekali ya, sedikit sekali karena dia itu inginnya kerja, membantu orang tua, tapi tetap walaupun udah kerja dia meneruskan ke perguruan tinggi. Jadi dia melaksanakan dua pekerjaan. Jadi selain bekerja juga sambil sekolah. Ini kan terjadi sekolah kita itu sudah kebanggaan bagi kita, ya kan? Kenapa? Karena murid kita itu tidak berhenti di si belajar kerja aja. Dia ingin merubah nasibnya nanti menjadi lebih baik dengan kuliah. Kan seperti itu. Seperti itu. Jadi itu kebanggaan seorang pimpinan yang tidak hanya prestasi gurunya atau perubahan dari sikap mungkin dari gurunya atau cara mengajarnya ke siswa ada peningkatan, juga siswanya yang sudah murid yang sudah lulus dia itu sudah banyak yang bekerja, terus sambil bekerja dan melanjutkan kuliah juga banyak yang berwirausaha juga ya, gitu kan? Iya, seperti itu ya. Alhamdulillah kebanggaan kita semua. Iya, guru kan gitu ya. Betul Bu Sulis itu. Lihat anak kita alumni SMK Trisakti Tulangan itu sukses. Kita ikut senang. Iya. Ya. Kemarin waktu MPLS kita kan mengenai para alumni. Iya. Kita ada yang jadi guru, ada yang jadi sudah jadi manajer, sudah apa angkatan itu. Iya betul. Jadi ARP. Alhamdulillah. Iya. Benar-benar lah kita itu bangga terhadap anak-anak kita. Betul. Harapan Bu Sulis sendiri tentang pendidikan di Indonesia untuk masa depan itu seperti apa? Khususnya di SMK Trisakti. Kalau harapan sih ya sama sebenarnya sama pada umumnya, terutama untuk Trisakti khususnya ya. Pendidikan ini karena sekarang ini lagi manak-manaknya yang viral. Kita memang sekali ya, apalagi ini hari guru ya. Kadang-kadang ada guru yang dibully oleh siswanya, ada guru yang sampai dikeluarkan, dilaporkan. Tidak hanya guru, kepala sekolahnya juga terlibat. Karena apa? Ulah muridnya yang tidak menghargai, jadi istilahnya kayak karakternya itu kurang gitu ya, kurang baik gitu ya. Dan yang lagi marah ini baru-baru ini saya lihat di sosial media itu ada siswa yang sering bolos ditegur sama seorang guru. Dia menjawab, kenapa aku sudah bayar, kenapa kamu jadi ribet? Nah seperti itu. Itu kan gurunya miris banget. Berarti kan itu apa ya? Kita sebagai guru kayak baru sudah ada, kayak baru sudah ada. Kok ada anak seperti itu? Nah ini jadi viral dan banyak netizen yang mengungkap, wah anak seperti itu mendingan keluarkan biar ibu bapaknya aja yang ngajar. Seperti itu kan? Karena apa diluruskan kok nggak mau? Padahal kan guru negur itu berarti kan ingin merubah murid tersebut menjadi anak yang lebih baik kan gitu. Tidak ada apa ya tujuan yang jelek lah sebenarnya. Terus apa namanya mungkin kalau menurut saya kurangnya komunikasi juga sih antara wali murid dengan gurunya, juga wali murid yang kurang sadar tentang aturan sekolah yang berlaku. Jadi apa ya, terus tidak ada laporan misalkan dari anaknya tidak di cross check dulu karena langsung lapor kan seperti itu. Kebanyakan seperti itu yang kasus-kasusnya seperti itu, kayak pembulian itu juga kan sekarang lagi marak di sosial media. Ada anak SMP itu yang sampai dibully gitu ya, itu kan miris sekali loh. Nah itu peran guru. Ayo kita sebagai guru, sebagai pencetak generasi bangsa gitu ya. Jadi yang apa ya, yang memotori sebenarnya, memotori generasi bangsa. Ayo kita cetak generasi bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya
mohon kepada semua wali murid untuk memahami aturan sekolah, kenapa harus ada tindakan seperti A, B, C di sekolah ya untuk kebaikan murid-muridnya. Seperti itu sebenarnya. Jadi guru berperan aktif ya, betul. dan jangan pernah bosan untuk selalu mengingatkan Betul. anak-anak. Kita sebagai guru tuh misalkan ada anak yang duduknya nggak benar, mas duduknya benar, terus besok oh ya bu itu kan kadang-kadang namanya anak ya, besoknya lupa lagi diingetin lagi terus gitu. Namanya pendidikan itu proses ya, jadi proses ini yang kita harus ya, jadi sampai anak ini berubah benar. Jadi anak yang awalnya mungkin ya nakal, gimana caranya nanti nggak nakal. Iya. Yang sudah nggak nakal jadi lebih baik. Lebih baik. Kalau mungkin dalam akademiknya yang awalnya nggak bisa atau nggak tahu bisa Jadi tahu. jadi tahu. Yang sudah bisa dia lebih bisa Semakin lagi, bisa, semakin bisa bisa lagi. lagi. Itu namanya pendidikan proses. Jadi guru itu nggak boleh lelah. Nggak boleh lelah untuk mengajarkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Ya, jadi insya Allah itu harapan untuk kedepannya. Jadi guru nggak boleh lelah dan semua untuk wali murid, ayolah kita bareng-bareng mendidik anak-anak atau generasi bangsa ini bersama-sama. Ya. Jangan hanya mendengar dari Satu sisi dari anak-anaknya. Kita telah lagi benar nggak anak saya salah atau tidak itu mungkin. Jadi kalau udah seperti itu antara wali murid, guru, muridnya, terus pemerintah ada sinkronisasi, ada komunikasi yang baik, ada aturan yang benar-benar membawa ke depan yang lebih baik. Kenapa tidak? Jadi itu harapan semuanya untuk kita sebagai guru. Mudah-mudahan nanti Indonesia pendidikannya itu lebih bagus lagi. Amin. Mudah-mudahan kan setiap tahun kadang-kadang ada kurikulum ganti. Sebenarnya sih nggak ganti sih ya kalau sekarang ya. Nah kurikulumnya tetap kalau sekarang ya pendekatannya yang berbeda, yang bertambah, belajar lagi, kita harus memahami lagi. Itu tapi nggak apa-apa kan guru tuh harus itu belajar terus untuk mengupdate diri. Kan mau mencetak generasi bangsa yang handal. Nah kalau seperti itu kan gurunya harus handal. Jadi untuk guru-guru ayo semangat. Selalu dong, selalu. Iya. Jika bisa Ibu Sulis menyampaikan satu kalimat untuk para guru di luar sana, satu pesan. Adakah? Satu guru semuanya ya, guru yang ada di Indonesia ini ya. Kita tidak jangan selalu kalimatnya ya. Kita tidak boleh lelah dan capek untuk mencapai suatu tujuan untuk anak-anak bangsa. Kita tidak boleh capek, tidak boleh lelah gitu ya. Untuk menghantarkan anak-anak kita itu menerus bangsa ini, karena siapa lagi yang mau meneruskan negara kita ini jadi lebih baik kalau tidak generasi muda. Jadi guru itu tidak boleh lelah dan capek. Ayo kita semangat, maju terus langkah mundur. Seperti semangat pejuang dulu kan. Para pejuang. Jadi yang meneruskan ya generasi mudanya. Ini peran guru ini sebenarnya ya harus berat sebenarnya ya. Tapi ayolah kita bareng-bareng gitu. Jadi yang berperan tidak hanya guru untuk anak bangsa ini, tapi itu tadi orang tua, karena orang tua lebih banyak kesempatannya di rumah bertemu dengan anaknya. Terus juga dengan pemerintah yang bikin peraturan. Bagaimana peraturan yang baik untuk guru juga untuk muridnya. Makanya guru itu disebut juga pahlawan tanpa dan jasa, karena luar biasa sekali. Semangat untuk semua guru yang ada di Indonesia. Ini semangat untuk kita. Terutama yang ada di sini wajib. Guru nasional ini ya kan. Iya.
Pertanyaan terakhir ini buat Bu Sulis sebelum penutupan ini. Ditutup nggak Bu Ami? Apa terus Bu Ami? Maunya terus gitu ya. Itu iya. Ini. Nah, karena hari yang spesial tanggal 25 November 2020 Hari Guru. Di SMK Trisakti ini diadakan kegiatan buat murid-muridnya untuk memperingati Hari Guru Nasional supaya murid-murid itu selalu ingat pengorbanan para pahlawan tanpa tanda jasa ini, sebagai rasa terima kasih murid-murid juga kepada beliau-beliau pengajar-pengajar Bapak Ibu guru yang ada di SMK Trisakti. Ya, khususnya di SMK Trisakti. Iya, maksudnya. Ya, yang utama itu upacara jelas ya. Iya. Upacara. Nanti upacara yang jelas ini kayaknya guru-guru ya. Iya. Tugasnya ya. Tugasnya. Dan kami ada program juga, ini kebetulan Bu Ami kan guru bahasa Indonesia, Iya. gitu loh ya. Iya. Kemarin sempat tahu aja kami ya. Jadi anak-anak itu disuruh, murid-murid itu disuruh membuat puisi atau mungkin surat untuk guru lah, gitu. Ungkapan dia menjadi murid selama di Trisakti itu, jadi seperti itu. Nanti insya Allah itu akan diambil yang terbaik. Nanti kan rasanya tahu kan anak-anak sama guru itu seperti ini. Dia menghargainya seperti ini. Kan tiap anak pasti beda-beda. Dan saya tekankan ke Bu Ami harus natural. Ini benar-benar anak yang buat gitu ya. Tidak menggunakan AI atau mini atau Google gitu ya. Jadi murni natural untuk anak-anak. Nanti kalau memang dia pakai AI kan ketawa kan kok pinter banget. Nah, ini tapi sudah sempat sih saya lihat beberapa ya. Sudah ada yang jadi? Sudah. Saya takjub loh sebenarnya. Ini bagus ini Bu Ami, ini kayaknya surat kepada guru. Terima kasih kepada guru. Nah ini insya Allah nanti kita umumkan yang terbaik. Nah yang terbaik ini nanti insya Allah dapat reward dari Iya, kapan lagi Hari Guru tapi anak-anak juga ikut menikmati. Kemudian nanti juga puisi yang terbaik atau mungkin surat yang terbaik akan dibukukan. Kita kan sudah kerja sama penerbit yang kamu mulai jadi satu. Iya benar. Jadi suatu kenang-kenangan betul, siswa-siswa kita. Jadi meskipun udah alumni tahu ya. Iya. Terang seperti ini. Nanti kan bisa kita taruh di perpus atau di baca. Iya benar. Untuk menambah koleksi. Iya. Itu jadi kita di SMK Trisakti ini memberi peluang kepada murid untuk mencurahkan, jadi kan berkreasi, juga mengasah loh literasi kan, karena sekarang itu literasi itu dipentingkan, sangat literasi. Jadi, nah itu, jadi budaya-budaya seperti itu tuh kita kembangkan. Siapa tahu nanti dari sekian banyak puisi atau surat kepada guru itu bagus, terus kita ekspos, kita ikutkan lomba atau apa, nah itu kan juga bisa. Selain dilakukan tadi. Nah, sampai di akhir ya. Berapa lama tadi? Tidak terasa 30 menit berbincang dengan Ibu Kepala SMK Trisakti Tulangan Ibu Sulis Setiawati SPDMM. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari podcast. Saya tuh sebenarnya sedih loh Bu Ami, pengen nangis. Sedih kenapa sih? Ini kan Hari Guru Nasional. Kenapa kok sedih? Ini kan hari yang untuk kita sebagai guru-guru. Iya, sedihnya itu sudah berpuluh tahun jadi guru, mengajar, melewati suka duka, sudah melewati meluluskan murid-murid itu udah berapa? Iya, udah ribuan dan lebih tepatnya sedih-sedih.
melihat alumni iya bahagia melihat alumni itu ada yang jadi TNI, ada yang jadi wah iya banyak sekali nggak rasa kadang itu gini ya iya seorang guru bisa membuat generasi muda menjadi manusia-manusia yang sukses. Ya itulah standarnya jadi seorang guru. Jadi sebenarnya guru itu sudah menciptakan amal jariah, kan? Sudah berbagi ilmunya, ya kan? Itu yang membuat kita itu awet muda. Nah, para guru-guru harus semangat. Ini bikin kita awet muda, ketemu siswa ganti-ganti tiap tahun, ya kan? Karakternya siswa bermacam-macam, ya kan? Jadi ada yang menyenangkan, ada yang sedih, ada yang mungkin terharu. Jadi siswa itu mungkin latar belakang keluarganya yang berbeda. Akhirnya kan kita sebagai guru itu harus memberitahukan ya. Jadi harus benar-benar mampu lah di segala bidang. Iya. Benar multi lah seorang guru. Jadi kesimpulannya untuk menjadi seorang guru itu jangan pernah lemah, jangan pernah bosan untuk selalu mendidik anak-anak generasi muda menjadi manusia yang sukses. Ya, siapa lagi ya kalau bukan generasi muda yang membawa negara kita Indonesia tercinta ini menjadi negara yang luar biasa. Seperti yel-yel sekolah kita SMK Trisakti Tulangan. Jaya, 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 luar biasa. Nah, gak kerasa ya Pak ya, 30 menit sudah kita ngobrol ya, ngobrol santai, ngobras ya. Ngobrol santai sama Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sulis yang cantik sekali, Ibu Sulis Setiawati SPDMM. Jadi kita tutup sampai di sini dan sampai ketemu di podcast Trikers selanjutnya. Saya Unung Halawati Sagotra. Ya, saya Ibu Siti Abdullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah podcast perdana Trikers sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe di SMK Trisakti Official dan Jangan lupa SPMB untuk SMK Trisakti Tulangan sampai dengan 31 Desember 2025. Ayo yuk. untuk gelombang satu. Untuk gelombang satu itu ya. Oke, ayo. Join Bergabung dengan kita di SMK Trisakti. join us SMK Trisakti Tulangan. Dadah.